Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Selamat malam teman-teman, dan selamat malam kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 kelas G1 akuntansi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Imas Khairia, yaitu saya sendiri, kemudian Pina Damayanti dan Asri Nurhaliza. Oke, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Al-Adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah. Sesungguhnya, mengenal Allah sangat erat hubungannya dengan fitrah insani yang suci dan selaras dengan akal yang lurus. Bukti eksistensi Allah dapat dibuktikan dengan 5 dalil. Yang pertama yaitu dalil fitrah, kemudian dalil indra, dalil akli, dalil nakli, dan dalil sejarah. 1. Dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat azazi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, dalil fitrah yang mendasari eksistensi Allah merupakan dalil terkuat dari dalil-dalil lainnya, sepanjang fitrah tersebut tidak diselewengkan oleh setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Jika manusia dibiarkan dalam fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. 2. Dalil indra adalah bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuhi oleh indra manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, seperti peristiwa bulan yang akan terbelah pada hari kiamat. Hal itu terdapat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Kemudian, peristiwa di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Di antara sebagian dalil indra lainnya, turunnya curahan hujan karena sebab doa juga merupakan bukti eksistensi Sang Pencipta karena Dia mengabulkan permohonan. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, setelah Nabi SAW meminta hujan seraya berdoa, Ya Allah turunkan hujan kepada kami, Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Lalu, arakan awan muncul dan hujan pun turun dengan deras sebelum beliau turun dari mimbar. Ini menunjukkan adanya Sang Pencipta. Bukti tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدَّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. 3. Dalil akli adalah bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa seluruh aturan hidup yang Allah tetapkan menunjukkan adanya Allah dengan kesempurnaan ilmu, hikmah, dan rahmatnya. Karena aturan hidup yang sangat teratur ini mengharuskan adanya Sang Pengatur, yakni Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.
Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 88. 4. Dalil nakli. Meskipun secara fitrah dan akal manusia telah mampu menangkap adanya Tuhan, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah untuk mengenal zatnya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah menjelaskan tentang jati dirinya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang kelima adalah dalil sejarah. Dalil sejarah ini merupakan bukti-bukti kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku di atas muka bumi. Contohnya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 176 yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalauinya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Para mufasir memberikan berbagai pandangan tentang orang yang diserupakan. Mayoritas dari mereka mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Konon ia adalah seorang alim dari Bani Israel yang berasal dari bangsa Al-Kana'aniyun. Ia dianugerahi ilmu pengetahuan dari sebagian kitabullah, tetapi dia menolak petunjuk dan mengesampingkan kitabullah di belakang punggungnya. Maka setan pun mengikuti dan mempelajari menjadi kawan baginya, sehingga masuklah ia ke dalam golongan orang-orang yang sesat lagi kafir. Penyebutan ini juga bertujuan agar manusia dapat memahami pesan Allah dan mempelajarinya demi kepentingan manusia sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Hud ayat 120 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu naqsu 'alaika minal anba'i rusuli ma athabtu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikrul mu'minin. Yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasulullah kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dengan Allah, salah satu bentuk yang termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ketika kita mengenal syariat-syariatnya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, dan mengagungkannya dengan menjunjung serta mengamalkannya, karena hal itu dapat menghidupkan iman di dalam hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syariat-syariat Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari dalam dirinya, dalam hatinya ketakwaan. Selanjutnya yaitu mentauhidkan Allah. Tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah.
Tanpa disadari manusia, banyak sekali bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Hanya baginya sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, dan penyandang segala kesempurnaan. Dan Dia yang Maha Perkasa tanpa tandingan, Maha Bijaksana dalam penciptaan dan pengurusannya. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.